Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang software yang kita gunakan nanti, kita akan sedikit membahas ya pendahuluan kita tentang definisi raster dan vektor. Nah, kenapa kok kita harus memahami ini sih? Ini terkait sama software yang kita gunakan. Nah, baik, langsung saja. Ini yang sedikit yang saya ketahui ya. Jadi perbedaannya itu di tekstur gambarnya. Jadi sebenarnya raster itu apa sih? Raster itu tersusun dari beberapa pixel atau titik. Jadi dia itu bisa dilihat ketika di zoom. Kalau kita zoom sebuah gambar ini, itu tersusun dari titik-titik sama kotak-kotak kecil. Nah, ini bisa disebut raster. Nah, biasanya raster ini munculnya itu ketika kita mengekspornya. Jadi ketika gambar sudah diekspor, itu bisa kita katakan raster. Jadi seperti itu. Lalu untuk vektor itu apa sih? Kalau vektor itu, kalau tadi di raster itu tersusun dari titik-titik, kalau di vektor itu lebih halus. Jadi dia itu tersusun seperti garis, tidak ada unsur titik-titiknya. Perbedaannya bisa kita lihat waktu di zoom seperti ini. Nah, lalu apa hubungannya sama yang dibuat kita editing? Nah, raster ini kan dia itu sudah gambar berupa eksportan. Jadi kita lebih kesusahan lagi kalau kita memodel ulang. Jadi alangkah lebih baiknya kita bermain manipulasinya, dia diolah raster. Nah, software manipulasi untuk olah raster itu biasanya itu bisa kita sebut Photoshop. Jadi Photoshop itu lebih kita rekomendasikan untuk mengolah raster. Jika dibanding CorelDRAW, Photoshop itu lebih worth it daripada CorelDRAW untuk mengolah raster sendiri. Tapi kalau di vektor, yaitu tidak bisa untuk kita olah di Photoshop. Di vektor ini itu kan tersusun dari beberapa garis. Biasanya vektor itu dibuat untuk logo, icon, ilustrasi yang disusun dari shape. Jadi vektor ini sebenarnya kita susunnya itu bisa kita gambar secara langsung. Jadi tersusun dari shape atau bentuk, itu bisa disebut vektor. Kita bisa mudah mengolahnya itu pada Corel. Jadi lebih mudah lagi untuk mengolah layoutnya di Corel. Memang Corel itu spesialisnya di layout untuk mengatur shape seperti ini. Kalau di raster itu kita rekomendasikan di Photoshop. Jadi seperti itu. Mungkin ini ya perbedaan secara jelasnya. Jadi ketika kita zoom kok dia ada titik-titik, dia pasti raster. Jadi kita editnya di Photoshop. Kalau di tersusun dari beberapa garis, itu lebih kita di CorelDRAW seperti itu. Jadi ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke dunia editing. Pada dasarnya software yang kita gunakan itu sebenarnya sama semua, jadi tergantung penggunaannya. Jadi jangan sampai kebalik, karena nanti kita akan menyulitkan kita sendiri untuk proses lebih lanjut. Nah, contohnya lagi dari aplikasi vektor itu, kalau kita buat logo ya, jadi seperti ini. Jadi dia itu tersusun dari titik-titik. Jadi kalau jadi contohnya untuk aplikasi dari vektor ini ya. Jadi kalau kita buat logo, terus contohnya seperti ini. Jadi dia itu tersusun dari garis-garis. Jika raster tadi tersusun dari titik-titik, ini tersusun dari beberapa garis, jadi lebih halus. Ini bisa kita sebut vektornya seperti ini. Baik, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas sebuah software, di mana software ini bisa kita buat untuk mengedit layout dan vektor. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika vektor itu lebih
saya rekomendasikan di Corel, karena ya memang Corel ini mudah kita gunakan untuk mengolah vektor. Jadi Corel Draw itu yang saya ketahui ya, itu dari yang generasi pertama X3, selanjutnya X3, terus lalu X4, S5, S7, lalu S8, sampai yang terbaru ini baru keluar X20. Ini saya memakai yang X5 karena memang sebelum kita menginstal Corel ya, kita sesuaikan dulu sama spesifikasi laptop biar kita lebih mudah lagi, tidak ada lagging atau tidak ada yang menghambat waktu kita memprosesnya. Karena kalau kita tidak sesuaikan sama spesifikasi, kita memasangnya misal terlalu tinggi dari misal yang dibutuhkan sekitar RAM 2 GB, kalau kita makainya yang spesifikasi RAM 4, itu lebih dapat dipastikan nanti waktu mengedit pasti terganggu. Jadi ya seperti itu, memang semakin baru jadi dia itu pasti semakin memakan banyak RAM. Nah ini saya memakai X5 biar apa sih, biar mudah, biar cepat juga. Sebenarnya sama aja, cuman perbedaan pada toolsnya. Baik, di sini nanti kita rencana akan membahas tools pada Corel Draw. Nah, tools pada Corel Draw itu sangat banyak sekali. Jadi oke, langkah yang pertama kita buat dokumen dulu ya. Nah, di sini kita sudah membuat dokumen, lalu kita beri nama tools. Oke, baik, dalam project ini kita mengenal tools. Di sini saya akan menggambarkan secara umum ya. Jadi ibarat kita sudah di tingkat 2. Jadi ini umum biar semuanya biar nanti mudah untuk memahami. Nah, saya menggunakan pedoman di buku ini. Buku ini dari penulisnya itu saya dapat di WordPress, itu dari Muhammad Zian. Ini kurang lebih sama seperti yang kita sampaikan. Jadi saya akan mengikuti panduan dari buku ini. Baik, kita akan bahas satu persatu ya untuk toolsnya. Fix tool atau flyout. Jadi di situ ada 3 ya. Kalau di X5 itu ada 1, bisa kita gunakan semuanya. Di fitur fix tool itu ada pick ini untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memberikan dan memutar objek. Nah, maksudnya apa? Nah, ini fix tool. Kita bisa memindahkan, nah seperti ini. Kita bisa memutar, kita bisa memperbesar, itu menggunakan fix tool. Jadi dia itu bisa kita buat untuk menseleksi. Di sini ini namanya seleksi ya. Jadi ini namanya seleksi. Kita bisa menseleksi, bisa kita buat untuk mengcopy paste di Corel itu bisa kita pakai cara yang icon ini, copy lalu paste, atau lebih mudahnya kita bisa pakai mouse saja. Jadi caranya gimana? Caranya kita klik kiri dulu, kita tahan, lalu klik kanan, tapi jangan dilepas dulu yang kiri. Klik kanan secara bersamaan, lalu kita lepas secara bersamaan juga. Ya, seperti ini. Ini untuk mengcopy. Jadi berlaku juga untuk ini. Misal kita seleksi 2 gambar ini ya, lalu kita copy, kita tahan, lalu kita lepas. Mudah sekali. Bisa juga pakai cara ini, namun menurut saya ini lebih ribet. Jadi harus pakai tools seperti inilah. Lebih mudah lagi pakai yang saya jelaskan tadi, yakni pakai mouse. Nah, ini tadi fungsi daripada fix tool. Sekarang kita mengikuti panduannya lagi. Lalu untuk selanjutnya itu ada shape untuk edit flyout. Shape edit flyout. Shape tool itu untuk mengedit gambar objek, bentuk kurva, untuk mengubah objek, untuk mengubah bentuk, lalu untuk mengubah outline. Outline itu seperti garis luar. Nah, oke, saya contohkan ini, saya copy dulu ya. Lalu saya beri warna berbeda biar ada bedanya.
Nah, seperti ini. Saya copy dulu. Nah, ini nanti akan saya bedakan, yakni mana yang belum kita save sama yang mana belum kita kurva. Nah, ini kita pakai save tool ya. Save tool itu yang F10 ini, atau bisa kita pakai tombol F10 pada keyboard. Nah, kalau ada simbolnya ini not pada pinggir-pinggirnya seperti ini, ada kotaknya, ini berarti tandanya pada gambar ini belum di convert menjadi kurva. Jadi kalau kita ingin mengedit ini, kita tidak bisa yang pinggir-pinggirnya seperti ini, yang sisi tepi, kita tidak bisa. Bisanya mungkin ya kita ngeditnya pada ini, nah seperti ini aja. Jadi bisa satu untuk ini, mungkin seperti itu untuk mengedit yang belum kita konversi menjadi kurva. Kurva itu ini loh, yang garis pinggir. Kita tidak bisa mengatur ini agak lebih ke sini, agak lebih lebar, itu tidak bisa sebelum kita konversi terlebih dahulu menjadi kurva. Nah, cara konversi kurva itu kita tinggal pilih Shift tool, klik kanan, lalu convert to curve. Nah, kalau ada bedanya seperti ini sama ini, yang ini itu sudah dikonversi, kalau yang ini belum. Kalau yang belum dikonversi itu cuma sebatas yang pinggir-pinggirnya aja kita edit, jadi kayak buat seperti ini. Tapi kalau sudah kita konversi menjadi kurva, kita bisa mudah sekali dalam mengatur. Kita bisa dibuat seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi kita bisa mengedit sesuka kita, itu perbedaannya kalau sudah dikonversi sama yang belum. Nah, baik, mungkin itu ya yang di Shift tool ya. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini untuk crop itu untuk memotong. Nah, ini seperti ini. Jadi crop itu untuk memotong gambar. Definisinya sama seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi caranya kita tinggal crop aja, kita tinggal pilih crop, lalu kita drag seperti itu, kita tahan, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Nah, yang di crop itu yang gambar kita pilih, yang kita seleksi seperti ini. Oke, jadi itu ya fungsi cropnya. Oke, lanjut. Untuk kita ada yang namanya tool zoom flyout. Seperti namanya, zoom itu untuk memperbesar dan juga bisa juga untuk memperkecil. Nah, di sini zoom ini ada dua, yang di pojok ini saya pilih ini untuk memperbesar, lalu ini untuk memperkecil. Kalau kita pilih zoom, nah ini posisi yang di gambar itu kan ada tombol plus, itu berarti kita ada di posisi memperbesar. Jika kita klik sama gambar yang kita pilih, ini akan memperbesar pada area yang dapat kita pilih. Seperti itu. Lalu kita pilih. Nah, itu kembali lagi seperti semula. Itu ya fungsi zoom. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini untuk curve itu sama ya yang tadi. Cuman bedanya kalau curve flyout ini kita lebih membuat untuk menggambar ulang di curve-nya. Kalau ini kan kita sudah jadi gambar ruang bentuk sudah jadi kita tinggal punya aja. Tapi kalau curve dan freehand itu kita bisa menggambarnya seperti yang kita inginkan. Kita di sini pakai pen ya, sama-sama aja, ini tinggal penggunaan aja. Nah, kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini. Nah, kita tinggal bisa warna seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai freehand. Ada artistic media ya tadi
Ini yang rectangle itu layout itu untuk membuat banner ruang. Eclipse juga, objek ini isinya itu bisa kita lihat ini terdiri dari banyak sekali. Ada polygon, ada star, bintang, complex star, spiral dan lain-lain, basic shape dan lain-lain. Nah, selanjutnya, nah kita bisa juga menambahkan tag. Tag ini untuk membuat tulisan. Nah di sini teman-teman, ini teks dulu. Kita bisa menuliskan misal AKP Genius. Kita bisa menambahkan seperti ini. Lalu untuk mengatur misal ini terlalu tipis, kita pilih font, fontnya letaknya di atas ini. Kita bisa melakukan fontnya. Kita pilih model seperti ini misal, nah, bisa juga. Misal, kita desain lebih, ini saya buat tulisannya. Nah, jadi bisa. Beda gimana? Kita tinggal mengubah fontnya. Nah, selain hitam apa sih warnanya? Ini kita bisa langsung memilih pada color tool ini. Ini juga termasuk tools ya. Bisa mudah, nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya ya. Untuk tekstur kita bisa mengubah warnanya sesuka kita. Misal saya ingin memberikan garis pada pinggir ini yang tepi-tepinya, itu kita bisa pergi ke ini outline, yang object properties, kita pergi ke outline, lalu kita pilih weight. Weight itu ketebalan, jadi kita tinggal mau berapa mili, 2 mili, itu terlalu besar ya. Nah, misal 0,25, ini kan warnanya abu-abu ya, kita bisa ubah di color. Misal warnanya pengen putih, nah, jadi seperti itu. Ini untuk outline. Baik, saya kira untuk teks sudah agak paham ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dimensi percaya. Nah, selain itu tadi, itu ada interactive tool, itu untuk jadi di sini namanya background. Di sini itu ada untuk mengatur transparan sama extrude. Nah, di sini kita akan mempraktekkan transparan ya. Transparan itu untuk membuat gambar itu lebih tipis. Nah, jadi seperti ini. Yang atas tipis, yang bawah tebal, itu kita pakai transparan. Lalu lebih enaknya lagi, misal kita pengen warnanya sama seperti ini, itu bisa kita pakai pipet. Nah, seperti ini. Kita ambil sampel warna. Ini mudah sekali kalau kita misal membuat brosur yang inginnya kita warna seperti itu, kita tidak perlu lagi menaruhkan apa ya warna kira-kira yang pas. Kita tinggal pakai pipet ini aja, bisa kita langsung samakan secara sama persis, bisa sama persis. Ini ya mudahnya di Corel ya, jadi kita bisa mengatur mudah. Oke, lalu pengen saya itu misal nggak hanya hitam, ada gradasi warnanya, kita bisa pakai interactive fill tools, yang interactive fill. Nah, jadi ini, nah, kita klik dulu gambar yang kita ingin membuat gradasi warna. Gradasi warna itu perbedaan warna. Nah, seperti ini. Misal ini putih sama hitam. Misal putih saya ganti merah, bisa sekali. Nah, seperti ini. Terus pakai interactive tool. Misal hitamnya saya ganti biru, bisa sekali. Nah, caranya kita klik dulu yang warna ini, lalu kita tinggal ganti aja seperti ini. Ini pakai Corel. Oke, untuk kita lihat lagi. Sudah. Oke, mungkin sudah ya. Kita di sini saya mengikuti panduan dari ini atau grafika.
ini kurang lebih sama ya seperti yang saya pelajari. Ini saya sampaikan secara langsung. Jadi kita live bagaimana cara menggunakan tools pada CorelDRAW. Baik. Jika yang sebelumnya sudah kita pengenalan tools, lalu setelah itu ngapain? Tentu kita membuat project. Nah, project ini bisa kita aplikasikan bebas untuk apa? Bisa untuk kanji, untuk move, untuk desain banner dan lain-lain. Ini Corel ini sangat mudah sekali kita gunakan. Nah, ini akan dicontohkan untuk membuat move ya, karena programnya kita membuat move. Nah, seperti ini. Misal saya ingin, ini contoh ya, seperti ini. Lalu ada lagi ini. Nah, ingin saya itu pada balik sisi kiri itu ada tulisan ini, sama yang balik sisi kanan itu ada yang ini. Nah, caranya gimana? Mudah sekali. Yang saya ketahui itu ukuran muk sekitar 20 cm ya, 20 cm kita buat, lalu kita sesuaikan sama lebarnya. Nah, gelas muk kan melingkar, jadi kita ukur untuk diameter dari gelas ini. Ini estimasi ya, nanti bisa disesuaikan lagi sesuai kondisi gelasnya. Kita sebelumnya ini kan pengennya yang sisi kiri ada gambar ini, lalu sisi kanan ada gambar ini. Nah, berarti kan kita tinggal sesuaikan pada sisi tengahnya. Ini sisi kanan, ini kiri. Nah, kita buat yang ini dulu ya, ini nanti. Nah, di sini kan ada bunga-bunga. Nah, ini aras dulu ya, itu kita zoom, ya itu pecah-pecah. Ini kita buat contoh aja. Di sisi pinggirnya ini kan ada bunga-bunga. Ini bisa kita perolehnya di Google ya, jadi kita bisa mencari bebas. Misal tadi ini kan disesuaikan sama warnanya, jadi ini kan warnanya merah, jadi cari yang bunga warnanya merah atau pink ya, contoh ini. Cari ini, kita download dulu, kita simpan di sini. Oke, kita nambah bisa. Oke, coba kita klik lagi di Corel. Kita sini. Nah, ini yang kita download tadi gambarnya. Mudah sekali ya, kita tinggal download aja. Karena di Google itu banyak sekali referensi untuk bunga-bunga seperti ini. Nanti bisa disesuaikan lagi sama yang besar. Oke, seperti ini. Nah, ini kan backgroundnya putih ya gelasnya, ini nggak usah diwarna lagi yang pinggirnya. Nah, kita tinggal tuliskan yang tadi tulisannya, teksnya. Caranya gimana? Ya di ini, di teks tool. Tinggal klik, lalu kita tulis sesuai. Ini kan kondisi tulisannya rata kiri ya, atau left. Nah, kita bisa mengaturnya di sini. Kita inginnya rata tengah di sini, center. Nanti rata kanan, lalu ini untuk rata kiri, Just TV untuk rata kanan kiri, kita pilih yang center. Oke, karena fontnya kurang menarik, kita ubah dulu fontnya di sini di atas. Kita ubah yang menarik, misal ini ya. Biar menarik lagi, kita pertebal untuk linknya. Kita buat warnanya putih ya. Nah, lalu ini kita coba lagi, misal 5. Ini agak lebih menarik ya. Lalu bagaimana cara membuat ini, buat love-nya ini? Mudah sekali ya. Ada dua cara, kita bisa menggambar manual, bisa
bisa kita pakai alternatif cara cepat. Tetap caranya kita dipotong dulu gambar yang ingin kita buat. Kita ingin membuat yang love, kita buat pakai pen tool ya. Ini pen tool, kita tinggal klik sesuai gambarnya. Nggak sesuai nggak apa sih, kita buat. Ini yang cara cepat. Atau yang cara manual dulu ya. Cara manualnya dulu kita gambar. Cara manual kita gambar, kita sesuaikan sama gambarnya. XTD. Inginnya sih warnanya, nah ini sebuah fitur lagi ya di warnanya. Ini kan kalau kita pakai seleksi ini kan terganggu. Ini kita bisa mengblok gambarnya biar tidak bergerak ke kiri kanan. Nah, gambar ini yang belakang sudah terkunci, kita bisa mudah ngatur ini. Nah, inginnya warnanya sama seperti ini. Kita nggak usah lagi menerka-nerka di sini warnanya apa. Kita tinggal pergi ke color eyedrops yang tadi untuk kita mengatur warna. Kita tinggal ambil, lalu diambil. Nah, yang tengah kok ikut? Ini ngapain? Nah, ini nanti kan soalnya gambarnya beda. Ini bisa kita warna putih. Nah, ini kita bisa juga kita crop. Ini sebagai crop ya. Lalu kita tekan shift, lalu kita klik pada gambar yang ingin kita crop, yang kita potong. Lalu kita pilih yang trim, kita potong. Oke, selanjutnya kita gambar yang gambar kedua. Dari sini aja. Ini sebenarnya dasar aja ya, nggak perlu sih. Tapi kalau saya bagus sekali ya. Pelompongnya sebelumnya. Sama. Nah, ini kan pinggirnya masih ada linknya, bisa kita hilangkan. Kita klik ke ini atau kita klik yang ini, lalu kita on. Sampai di apapun. Nah, seperti ini gambarnya. Atau yang cara cepat jadi seperti ini, kita beri gambarnya secara cair. Bebas, kita pokok intinya kita potong di gambarnya. Nah, contoh tadi ini sebagai pemotong, lalu kita klik yang dipotong, lalu pilih intersect. Jadi kalau kita intersect, jadi gambarnya sama seperti ini. Ini bisa kita hapus. Lalu kita pilih trace yang ini kan terlalu lain, jadi lebih detailnya kita lempar jika mau ya. Nah, hasilnya ternyata seperti ini, agak kasar. Ini kalau cara cepat, tapi mungkin kalau gambarnya agak bagus mungkin bisa sempurna.
Kita warnanya samakan. Oke. Nah, hasilnya kayak ini. Kalau cara cepat agak ini sih, yaitu sistemnya mendeteksi detik ini. Jadi apa kalian caranya itu. Nah, ini tadi kan kita lock, kita unlock dulu. Nah, kita tinggal tuliskan center, atau bisa kita gunakan dari keyboard itu Ctrl plus E. Kita tinggal geser seperti ini. Nah, mau fontnya lain. Oke, di sini fontnya. Oh ya, untuk font saya rekomendasikan ya, ini bebas mau downloadnya di mana. Kita bisa mencari di Google. Kalau saya biasanya itu menggunakan yang di websitenya font.com. Kita bisa download fontnya di sini semua. Gitu. Kita mudah sekali. Misal saya inginnya yang ini, kita tinggal download lalu diinstal. Nanti otomatis sudah masuk di sini. Makanya kita buat hitam atau sama aja nggak apa. Coba, oke, pas. Sama ini coba tinggal ya, kalau habis seperti ini. Jadi kita sudah selesai. Ini bisa dipermanis lagi. Dan kalau ingin tambahkan foto bisa disukai lagi. Misal kita cari foto yang dulu ya, foto misalnya ini ya, kita mau tambahkan foto. Bisa juga kita bisa crop dulu untuk mengolah foto itu. Ini kan masuk raster ya, jadi kita crop dulu di Photoshop. Ini posisi sudah saya crop, kita tinggal pasang. Nah, bisa sudah kita crop, kita masukkan, baru bisa kita pasang di sini, bisa di sini, bebas. Kalau mau lebih menarik, jadi satu aja. Kita masukkan di sini. Nah, ini kan terlalu tajam ya, kita buat bebas ya, berkreasi. Ini kita buat transparan aja yang bagian bawah. Jadi seakan-akan gambar ini terletak di belakangnya bingkai. Lalu ada ini kita ganti udah gitu misalnya dulu. Ini agak jaraknya agak lumayan, kita bisa batas lagi aja biar agak rapat. Oke. Nah, ini posisinya gini ya, ini kan ada beda ini, jadi posisinya gambar tulisan ini posisinya ada di belakang gambar ini. Gimana caranya kita agar posisinya dia itu ada di depannya ini? Kita pindah aja, klik kanan, lalu order, lalu info. Ada behind sama info. Kalau behind itu di belakangnya. Kalau kita klik behind lalu dipilih gambar yang bingkai, ini posisi gambar hilang, yaitu gambarnya ada di belakang bingkai, ada di layar bingkai. Kalau klik info berarti di atasnya. Jadi kita info pada gambar yang ini. Nah, jadi posisi dia paling atas. Nah, ini ngaruhnya gimana? Kalau misalnya kita klik gambar, ini benar transparan ya, kita klik ini nggak bisa. Ini yang kepilih yang
gambarnya, soalnya dia itu posisinya di belakang. Karena dia transparan, itu sebabnya dia terlihat yang tulisannya. Kalau dia tidak transparan, saya kita hilangkan ya, dia tidak terlihat seperti ini. Kita pindah dulu. Ini kita pertebal untuk fontnya. Oke, ini tergantung banyak font ya. Biasanya font yang bagus itu yang kalau dibesar itu tidak ada agak rarit, ada agak tajam-tajam gini. Ini bisa ke advance lebih yang bulat ini, misalnya lah, dia itu agak smooth. Kalau pertama tebal, kalau mau diturunkan lagi, misal mau yang kayak ini kan, terus kita tekan dan ini tembok. Oke, seperti ini. Atau mau yang ini warnanya beda juga bisa. Atau mau yang ini kita buat gradasi. Buat gradasi ya, ini agak lebih smooth. Jadi seperti ini sudah jadi ya. Misalnya ini kalau kurang bisa dikerasikan bebas, desain itu bebas ya, nggak harus sama persis. Kita bisa mengambil contoh di Google, bisa kita tiru, bisa kita modifikasi. Ini sudah jadi. Oke, mudah sekali. Ini kalau diaplikasikan dulu. Oke, ini nanti kita cetak terus tinggal kita ubah di mode. Hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Coba kita lihat desainnya pada fotonya. Ini kurang lebih sama seperti tadi contohnya. Lalu ada lagi ini ya, ini tingginya ini bisa kita cari di Google sama tulisannya. Ini kita cari di Google banyak kok. Oke, cukup sekian ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini saya lanjutkan untuk project selanjutnya, yaitu kita menggunakan Photoshop. Nah, sudah seperti namanya ya, Photoshop, kita akan mengedit raster. Jadi ya sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu raster itu memang lebih bagusnya itu kita editnya di Photoshop. Jadi Photoshop tidak untuk membuat vektor sih, jadi untuk raster. Nah, langkah pertama kita untuk membuka projectnya kita akan mengedit gambar. Jadi kita akan memotong background sampai kita mengganti background. Baik, ini saya pilih untuk gambarnya. Ini sudah masuk di gambarnya ya. Nah, ini di sini masih settingan default, jadi biar mudah untuk memperbesar, kita daripada menggunakan tools, kita di sini akan pergi ke preference, lalu klik general. Nah, di sini ada beberapa keywords ya. Lalu kita tadi kan pilih general. Nah, di sini kita ingin mouse kita pada scroll wheel itu untuk zoom sama zoom in. Jadi nanti zoom in sama zoom out nanti kita bisa melalui
scroll pada mouse. Nah, caranya gimana? Di sini kita centang saja yang scroll with scroll wheel, lalu kita pilih oke. Nah, di sini kita sudah bisa zoom in, zoom out menggunakan scroll pada mouse. Nah, kita di sini kan akan menghapus background. Nah, di sini akan saya sampaikan sekilas mengenai tools yang kita gunakan nanti. Nah, di sini ada tools rectangle McQueen tool. Ini untuk menseleksi pada area yang kita ingin pilih. Ini sebenarnya untuk menseleksi. Nah, lalu ada lasso tool, polygonal lasso tool, sama magnetic lasso tool. Nah, kalau lasso tool kita bisa menggambar seperti kita menulis. Ini adalah konsep menseleksi, tapi kita seperti menulis. Nah, jadi seperti ini. Lalu bedanya sama poligonal apa? Kalau poligonal itu yaitu lurus. Nah, dia untuk membentuk sudut. Jadi dia lebih lurus daripada lasso. Nah, kalau lasso bebas. Jadi lasso itu bebas. Nah, lalu untuk magnetic tool, nah ini istimewanya di Photoshop, dia itu bisa mendeteksi warna yang sama. Jadi kita tinggal menggerakkan saja, lalu udah otomatis nanti akan mengikuti pada yang kita seleksi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk tadi. Saya biasanya memakai poligonal untuk menseleksi, jadi hasilnya lebih rapi. Oh ya, nah ini kenapa kok hilang seleksinya? Nah, ini jangan lupa diubah menjadi yang tengah. Jadi selama dia tidak diubah di tengah, dia akan terus seperti itu. Istimewanya apa? Jadi dia itu seperti menambahkan seleksian. Jadi bisa seperti ini. Mudahnya nanti waktu kita lasso magnet tool, dia akan mudah sekali untuk kita seleksi. Jadi kita tinggal mengikut sama pola seseorangnya. Ini lebih mudah lagi kalau backgroundnya sama dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk contoh saya ambil 2 ya, antara 2 orang untuk contoh. Oke, baik. Nah, ini. Nah, kenapa saya ambil 2 ini? Rencana akan saya agak dekatkan, jadi biar tidak jauh-jauhan. Ini sebelumnya ini kan kita rencana mau berubah background. Nah, ini sudah terseleksi, tapi untuk bagian tengahnya belum. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini perbedaannya kita kan akan menseleksi bagian dalam sama bagian luar. Nah, ini untuk kita daripada kita menseleksi ulang, ini lebih mudahnya kita tinggal pakai kombinasi Ctrl Shift I untuk membalik yang kita seleksi. Jadi yang diseleksi itu jadi yang luarnya. Ini untuk membalik yang diseleksi, kombinasinya Ctrl Shift I. Nah, seperti ini. Kalau kita hapus,
ya otomatis yang backgroundnya akan hilang. Nah jadi seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi karena saya inginnya mengambil yang bagian ini rencana akan saya duplikat. Kalau di Photoshop duplikat itu menggunakan Ctrl G ya, jadi itu untuk duplikat. Nah seperti ini kita tinggal merapikan saja. Oke, nah kalau untuk ini sekedar info ya, di Photoshop itu untuk undo itu maksimal ada hanya dua kali saja. Kita bisa mengakalinya kita melalui history. Nah di sini kita bisa mengembalikan sebelumnya di history ini. Karena kalau kita menggunakan kombinasi Ctrl Z atau undo itu hanya sampai 2 kali perintah saja. Nah ini kan ada yang miss. Nah ini gimana cara kita seleksi ulang? Kalau kita seleksi lagi kan hasilnya seperti ini. Nah tetap saja miss. Nah ini kita unseleksi dulu. Caranya di menu select itu kita pilih di select. Nah, ini seleksi udah hilang, bisa kita lanjutkan untuk seleksi ulang yang lebih rapi. Oke, bisa langsung dihapus. Nah ini untuk pengolahan raster ya. Jadi raster itu ya bisa dikatakan foto seperti ini. Nah, ini agak lebih mudah kalau di Photoshop. Bisa sih di Corel, semua bisa sebenarnya, cuman ini lebih spesifiknya aja secara fungsinya. Oke, sudah selesai, kita unselect. Lalu untuk memindahkan orangnya ini kita pilih pada kontrol keyboard itu kombinasinya Ctrl plus T. Ini artinya transform. Jadi kita bisa memutar, bisa memperbesarnya juga. Nah seperti ini. Ini ya. Oke baik. Nah ini udah rapi ya. Terus kita matikan dulu yang ini, lalu kita kembali lagi ke sini. Untuk apa? Untuk mengambil yang laki-laki. Kita ingin agak dekatkan yang tadi. Ntar ini agak susah. Nah saran saya itu gak usah sampai full dulu, bisa segini lagi terus sedikit-sedikit. Jadi kalau nanti ada kekeliruan kita untuk unduhnya itu mudah. Misal ini keliru, nah ini keliru ya, kita bisa unduh. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi dari awal. Jadi kita hanya unduh untuk area sebelumnya saja, jadi sedikit-sedikit. Jadi hanya untuk jaga-jaga biar sewaktu-waktu ada kesalahan itu mudah untuk mengondisikan. Oke, saya lanjut sekilas ya. Ini kita mulai mengembalinya. Hapus saya tadi. Oke, kita kontrolnya di sini ya, jangan di sini ada keliruan tadi. Nah kalau kita kontrol I di sini, ini hanya gambar yang ini aja, padahal kita kan inginnya yang ini, yang layar mau. Langsung kita hapus saja, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Lalu yang
seperti ini. Oke, baik. Ini udah jadi ya. Kita koreksi langsung. Kita munculkan semuanya. Nah, kita tata. Yang ini kita Ctrl T untuk transform. Kita sama meratakan. Lalu kita enter untuk kita mengakhiri perintah. Lalu giliran yang ini. Nah, ini agak rapat ya, jadi daripada tadi. Nah, untuk merapikan ini kita kan ada agak tajam ya. Editan yang bagus itu editan yang tidak seperti editannya. Kita bisa main di blur. Nah, untuk memperbesarnya ini kita bisa pakai ini. Nah, ini atau bisa dikombinasi keyboard itu pada kurung kurawal untuk blur. Nah, ini agak lebih halus. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya. Jadi kita tinggal mengganti backgroundnya saja. Kita tinggal cari background, misal cari background ini ya. Ya, ini kita save dulu nggak apa-apa. Jadi cara nge-save-nya di sini, di save. Kita pilih save, kita pilih letaknya gimana. Nah, ini untuk format ya, jadi saya jelaskan untuk JPEG ini kan tadi kan ada kotak-kotaknya, itu nanti kalau kita pilih JPEG latarnya putih, tapi kalau kita pilih PNG latarnya transparan. Kita bisa edit lagi di Corel. Nah, kita pilih yang PNG, untuk JPEG aja nggak apa. Kita masuk, nah di sini kita pilih oke. Nah, ini udah save. Lalu kita bisa close ini. Karena tadi sudah di save, kita bisa close. Lalu kita masukkan gambar kedua kita, yakni background. Background dimana? Nah, misalnya ini, oke, kita masuk ya. Terus kita pilih apa lagi untuk gambar keyboard tadi. Nah, jangan lupa formatnya yang PNG. Nah, ini kita geser. Jadi gitu kita setting untuk Windowsnya. Lalu kita geser saja, kita tinggal geser gambar tadi, kita pilih ke sini. Nah, otomatis sudah masuk di pada layar yang kita pilih. Nah, begitu. Nah, kita ini kok pembesaran kita tinggal Ctrl T atau transform, lalu kita pilih untuk perbesarnya. Kita pilih dulu gambar yang kita ingin perbesar atau kecil, kita pilih transform, lalu kita pilih. Nah, ini seperti ini jadinya. Pilih enter. Oke, nah, seperti ini. Lalu ini kok agak kasar, ini bisa kita hapus. Nah, dengan opacity-nya kita atur untuk hardness-nya. Nah, jangan lupa dipilih yang layar.
jadi seakan-akan gambarnya itu menyatu. Lalu kita tambahkan blur. Nah, ini adalah konsep basic ya di Photoshop, cara mengolah raster. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.